Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dengan saya walaupun saya tidak ikut ke Blitar, tetapi saya dipercaya untuk membawa renungan singkat. Begitu ya, senang sekali Pak Yos, Pak Hari, Pak Adi, dan lain-lainnya yang ikut. Dan saya sebetulnya hati saya ikut ke sana ya, ikut ke sini ya. Nah saudara, saya ingin sedikit merenungkan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Ya saya panggil saudara ya. Dan mengapa saya berpakaian begini, inilah kalau saya online ya. Online berpakaian Jawa. Begitu ya. Jadi di Facebook setiap jam 8 kalau ada yang mau ikut mendengarkan silahkan. Tetapi harus jadi teman saya dulu atau publik ya. Jadi semua bisa melihat. Nah tema yang diminta itu jaga makan demi kesehatan, apakah doa itu cukup? Wah, itu bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, saya akan membacakan ayat landasannya, yaitu di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah saudara yang telah mendengarkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu ingin sehat, betul? Ketika sakit datang, kita berdoa memohon kesembuhan. Ketika tubuh masih kuat, kita juga berdoa agar Tuhan menjaga kesehatan kita. Pertanyaannya, apakah doa saja cukup? Kita bersama-sama nih, grup Karisma mendoakan Pak Teguh Satoto ya. Senang saya mendengar berita bahwa ada perubahan ke arah yang baik. Luar biasa Tuhan menjawab. Nah, doa memang sangat penting. Sebagai orang percaya kita diajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, termasuk kesehatan tubuh kita. Namun, Tuhan juga menghendaki kita bertanggung jawab atas tubuh yang telah dipercayakan kepada kita. Tubuh kita bukanlah milik kita sepenuhnya. Rasul Paulus berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Karena itu menjaga kesehatan bukan sekedar urusan fisik, tetapi juga bentuk penghormatan kepada Tuhan. Saudara, bayangkan seseorang setiap hari berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan, tetapi setelah berdoa ia terus makan berlebihan, mengabaikan gizi, kurang istirahat, dan tidak peduli pada kondisi tubuhnya. Bukankah itu seperti orang yang berdoa agar tanamannya tumbuh subur, tetapi tidak pernah menyiramnya? Ketika saya di Saiful Anwar, teman rehab itu malah pesen nasi Padang ya. Loh kok bisa mau nasi Padang, gimana ceritanya? Nggak apa-apa katanya. Saya heran juga, padahal saya tuh dikasih menu dari rumah sakit itu, wah terlalu ketat sekali. Nah saudara, doa bukanlah pengganti tanggung jawab. Doa dan tindakan harus berjalan bersama. Tuhan memberi hikmat agar kita memilih makanan yang baik, mengatur pola hidup, berolahraga secukupnya, dan beristirahat dengan cukup. Dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan sering bekerja melalui cara-cara yang praktis. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, Tuhan memberikan mana dengan aturan tertentu. Mereka harus mengumpulkannya dengan tertib. Ada bagian Tuhan bekerja, ada bagian manusia taat. Demikian juga dalam menjaga kesehatan. Kita berdoa memohon perlindungan Tuhan, tetapi kita juga menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai kita meminta kesehatan dari Tuhan, tetapi kebiasaan hidup kita justru merusak kesehatan yang Tuhan berikan. Nah, mari kita terapkan dalam kehidupan kita.
Hari ini mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya hanya berdoa untuk sehat? Atau saya sedang hidup dengan cara yang mendukung kesehatan saya? Apakah pola makan saya sudah bijaksana? Apakah saya cukup istirahat? Apakah saya merawat tubuh yang Tuhan percayakan kepada saya? Doa itu penting, Bapak Ibu, sangat penting. Tetapi doa yang sejati akan mendorong kita untuk hidup dengan bijaksana. Tuhan memberikan kesehatan sebagai anugerah dan kita menjaganya sebagai tanggung jawab. Akhirnya, ada sebuah pepatah yang berkata, kita tidak bisa mengendalikan semua penyakit yang datang, tetapi kita dapat mengendalikan banyak kebiasaan yang mengundang penyakit. Karena itu, mari berdoa kepada Tuhan setiap hari, tetapi jangan lupa juga menjaga pola makan, istirahat, dan gaya hidup kita. Sebab iman yang benar bukan hanya meminta berkat Tuhan, tetapi juga menggunakan hikmat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menolong kita menjaga tubuh yang telah dipercayakannya dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Amin ya. Tuhan memberkati. Sampaikan salam saya kepada semua yang ada di sini ya. Minta maaf saya nggak bisa hadir ngomong cucu. Tuhan memberkati.